Di sebuah desa kecil di pelosok Indonesia, hidup seorang dukun bernama Pak Surya. Ia dikenal sebagai orang yang memiliki kemampuan supranatural. Warga desa sering meminta bantuannya untuk berbagai urusan, mulai dari menyembuhkan penyakit hingga mencari benda hilang. Banyak yang menghormati Pak Surya, tapi tidak sedikit pula yang takut mendekatinya karena aura mistis yang melekat padanya. Pak Surya tinggal di sebuah rumah sederhana di pinggir desa, jauh dari keramaian. Ia sering terlihat membakar dupa di halaman rumahnya, melakukan ritual-ritual yang ia pelajari sejak muda dari gurunya. Meskipun ia sering dipanggil orang pintar, dari dalam hatinya Pak Surya menyimpan kekosongan yang tak pernah ia ungkapkan kepada siapapun. Ia merasa hidupnya tak pernah benar-benar damai. Suatu hari, seorang pemuda bernama Ahmad pindah ke desa itu. Ahmad adalah seorang muslim muda yang sederhana, penuh semangat, dan dikenal ramah. Ia datang ke desa itu untuk mengajar anak-anak mengaji dan membantu pembangunan masjid kecil yang sering sepi. Ahmad tak segan untuk membantu siapa saja yang membutuhkan, baik muslim maupun non-muslim. Ahmad tidak butuh waktu lama untuk dikenal oleh warga desa. Sikapnya yang tulus membuat orang-orang menyukainya. Bahkan orang-orang yang sebelumnya jarang pergi ke masjid mulai datang karena ajakan lembut Ahmad. Namun, ada satu orang yang sejak awal memandang Ahmad dengan rasa penasaran sekaligus skeptis, Pak Surya. Sebagai seseorang yang sudah lama bergelut dengan hal-hal gaib, ia merasa ada sesuatu yang berbeda dari Ahmad. Namun, Pak Surya enggan mendekati atau berbicara langsung dengannya. Suatu malam, seorang warga desa bernama Pak Idris mendatangi Pak Surya dengan wajah cemas. Anak perempuannya, Rini, yang berusia 8 tahun, tiba-tiba jatuh sakit. Tubuhnya demam tinggi, matanya sayu, dan ia sering meracau. Pak Idris tidak memiliki cukup uang untuk membawa Rini ke rumah sakit, sehingga ia datang ke Pak Surya untuk meminta bantuan. Pak Surya memulai ritualnya seperti biasa. Ia menyalakan dupa, membaca mantra-mantra, dan memberikan air yang telah diberkati. Namun, setelah 2 hari berlalu, kondisi Rini tidak membaik. Bahkan, keadaannya semakin parah. Pak Surya mulai merasa gelisah. Ketika mendengar kabar tentang Rini, Ahmad segera mengunjungi rumah Pak Idris. Ia membawa beberapa makanan dan obat-obatan herbal sederhana. Ahmad juga meminta izin untuk mendoakan Rini. Dengan lembut, ia berkata, "Pak Idris, saya bukan dokter atau dukun, tapi saya percaya Allah Maha Penyembuh. Jika kita memohon dengan sungguh-sungguh, pasti ada jalan." Pak Idris, yang sudah putus asa, setuju. Ahmad mengajak seluruh keluarga untuk berdoa bersama. Ia juga mengajak Pak Surya yang kebetulan masih berada di rumah itu. Namun Pak Surya menolak. Ia pergi keluar dan memarahi Ahmad. Dia berkata, "Sehebat apa dirimu?" Ahmad pun tersenyum dan memulai berdoa. Ahmad memulai doa dengan membaca surah Al-Fatihah dan beberapa ayat Al-Quran lainnya. Ia berdoa dengan suara yang lembut namun penuh keyakinan, memohon agar Allah menyembuhkan Rini. Di akhir doanya, ia berkata, "Ya Allah, Engkau Maha Penyembuh. Hanya kepadamu kami memohon pertolongan. Berikanlah kesembuhan kepada anak ini, ya Allah." Pak Surya yang mendengar doa itu dari luar merasa ada sesuatu yang berbeda. Ia merasakan ketenangan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya selama bertahun-tahun menjalani ritual-ritualnya. Keajaiban terjadi. Dalam beberapa hari, kondisi Rini berangsur-angsur membaik. Demamnya turun dan ia mulai bisa makan serta berbicara. Keluarga Pak Idris sangat bersyukur dan berterima kasih kepada Ahmad. Namun, yang paling terkejut adalah Pak Surya. Ia mulai merenung. Selama bertahun-tahun, ia mempraktikkan ilmu gaib. Ia tidak pernah menyaksikan sesuatu yang sekuat doa Ahmad. Ia pun mendatangi Ahmad untuk bertanya, "Ahmad, bagaimana kamu bisa yakin bahwa doamu akan dikabulkan? Apa rahasia dari keyakinanmu itu?" Ahmad tersenyum dan menjawab dengan tenang, "Pak Surya, saya bukan siapa-siapa.
Saya hanya seorang hamba Allah yang mencoba bersandar kepadanya. Yang saya tahu, Allah Maha Kuasa dan Maha Penyayang. Jika kita datang kepadanya dengan hati yang tulus, Dia pasti mendengar." Jawaban itu menggugah hati Pak Surya. Ia merasa bahwa selama ini ia telah mencari jawaban di tempat yang salah. Ia mulai sering berdiskusi dengan Ahmad tentang Islam. Ahmad tidak pernah memaksa, tetapi menjawab setiap pertanyaan Pak Surya dengan sabar dan penuh hormat. Setelah beberapa bulan, Pak Surya akhirnya mengungkapkan keinginannya untuk masuk Islam. Ia merasa bahwa hanya dalam Islam ia menemukan ketenangan yang selama ini ia cari. Pada suatu malam yang penuh haru, di masjid kecil desa itu, Pak Surya mengucapkan 2 kalimat syahadat dengan bimbingan Ahmad. Para warga yang hadir terkejut, sekaligus terharu melihat perubahan besar pada Pak Surya. Setelah itu, Pak Surya meninggalkan praktik perdukunannya dan mulai mempelajari Islam dengan sungguh-sungguh. Ia sering terlihat bersama Ahmad, belajar membaca Al-Quran dan mendalami ajaran agama. Sejak menjadi Muslim, kehidupan Pak Surya berubah drastis. Ia merasa lebih damai dan tenang. Warga desa pun semakin menghormatinya, bukan sebagai dukun, tetapi sebagai seorang Muslim yang rendah hati dan bijaksana. Kisah Pak Surya menjadi inspirasi bagi banyak orang di desa itu. Mereka menyadari bahwa hidayah bisa datang kepada siapa saja, kapan saja, melalui cara yang tak terduga. Semua itu bermula dari ketulusan seorang anak muda Muslim yang percaya kepada kekuatan doa dan kasih sayang alam.